Saya mau memberi sebuah saran khusus ditujukan kepada Pak Rocky Gerung secara pribadi. Jangan mengambil sebuah patokan mengenai jawaban dari kedunguan itu adalah ceramahnya Pak Ustadz Abdul Somad, ya. Karena ceramah itu berbicara tentang konteks dalam agama. Tetapi kalau misalkan Pak Rocky Gerung menghubungkan dengan perihal pendidikan konteks kita di Indonesia ini, itu lebih tepat. Saya memberikan sebuah contoh, ya. Pak Rocky Gerung coba lakukan gerakan baca nasional. Ya supaya itu bisa menjawab perihal dari kasus kedunguan bangsa kita. Tetapi kalau misalkan kedunguan itu karena berbeda pendapat, itu beda lagi kasusnya. Intinya jangan kita memaksakan pola pikir kita itu dengan pikiran orang lain. Keberagaman kita itu indah. Kita kembali berjumpa sahabat Ruang Isu di kesempatan video kali ini. Senang sekali. Bagaimana kabar kalian semua sahabat Ruang Isu dimanapun kalian berada? Saya berharap kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Sahabat Ruang Isu, dalam muatan video kali ini saya mau menyoroti ada sebuah pernyataan yang sangat mencurigakan, tetapi juga itu muatannya terlalu berlebihan. Pak Rocky Gerung sedang berbicara dalam sebuah forum. Mereka membahas seputar dialog nasional kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pernyataan yang cukup mencurigakan saya secara pribadi, ia katakan bahwa Ustadz Abdul Somad berhenti ceramah dalam waktu 1 jam saja, kedunguan bangsa kita ini menjadi bertambah. Yang mau saya tanyakan, apakah kepintaran yang dimiliki oleh Pak Rocky Gerung itu karena akibat ceramah dari Ustadz Abdul Somad? Bagaimana dengan mereka yang tidak menjadi bagian di dalam ceramah Ustadz Abdul Somad? Di mana kepintaran yang mereka dapat? Apakah kepintaran dapat karena akibat ceramah? Bukan karena orang belajar? Bukan karena orang dengan inisiatif sendiri untuk mengamati sebuah kasus? Kepintaran itu karena apa? Apakah hanya sereceh itu yang dikonsepkan dalam pikirannya Pak Rocky Gerung sendiri? Saya tidak masalahkan dengan ceramah, tetapi saya mau memberi pesan supaya jangan sampai kesakralan dalam ceramah itu menjadi rusak di dalam konsep yang dibuat oleh Pak Rocky Gerung sendiri. Ini ada muatan bahwa Pak Rocky Gerung sedang memuji Ustadz Abdul Somad. Tidak ada masalah. Tetapi ketika mensangkut pautkan kedunguan dengan mengeneralisasikan dengan bangsa kita Republik Indonesia, saya pikir ini ada sebuah kerancuan yang sangat fatal. Ada kecacatan logika yang dibuat oleh Pak Rocky Gerung sendiri. Ya, kalau misalkan Pak Rocky Gerung sendiri dalam putaran bahasan mengenai dialog nasional kemerdekaan Republik Indonesia, fokuslah untuk membicarakan tentang bagaimana persoalan bangsa. Ya, mengenai perihal logika, saya pikir Pak Rocky Gerung perlu melihat perihal secara luas. Jangan mempersempitkan dengan masalah seperti itu. Karena kalau misalkan berbicara tentang konteks ceramah itu berbicara dalam lingkup keagamaan. Ya, kalau misalkan Pak Rocky Gerung mengkaitkan tentang perihal pendidikan kita di Republik Indonesia, saya pikir itu akan menjadi masuk akal dan sangat diterima baik oleh kalangan masyarakat bangsa ini. Itu lebih penting, fokus dalam membuat bahasan. Jangan lari sana sini untuk mengkaitkan, tetapi pada intinya Anda justru mengindikasikan atau mau menunjukkan kedunguan itu sendiri dari siapanya Pak Rocky Gerung. Nah, saya memprihatinkan dalam sebuah situasi karena kita tahu bahwa Pak Rocky Gerung ini sendiri pernah dalam sebuah forum dia katakan bahwa kitab suci itu fiksi. Tetapi kenapa hari-hari ini kita masih memberikan dia ruang untuk berbicara di ruang-ruang publik, bahkan juga berbicara di kalangan agama, memberi ceramah.
Ini tidak masuk akal juga bagi kita, ya. Saya justru mendorong supaya berhenti untuk memberi ruang untuk Pak Rocky Gerung membicara tentang seputaran agama dan sebagainya. Karena toh juga bagaimana kita memberi ruang orang yang tidak percaya, orang yang mengatakan tentang kitab suci itu fiksi. Akhirnya dia membicarakan tentang hal-hal yang seputaran tentang spiritualitas atau kepercayaan. Saya mau memberi sebuah saran khusus ditujukan kepada Pak Rocky Gerung secara pribadi. Jangan mengambil sebuah patokan mengenai jawaban dari kedunguan itu adalah ceramahnya Pak Ustadz Abdul Somad. Ya, karena ceramah itu berbicara tentang konteks dalam agama. Tetapi kalau misalkan Pak Rocky Gerung menghubungkan dengan perihal pendidikan konteks kita di Indonesia ini, itu lebih tepat. Saya memberikan sebuah contoh, ya. Pak Rocky Gerung coba lakukan gerakan baca nasional. Ya, supaya itu bisa menjawab perihal dari kasus kedunguan bangsa kita. Ya, tetapi kalau misalkan kedunguan itu karena berbeda pendapat, itu beda lagi kasusnya. Kalau kedunguan itu karena masalah beda selera, itu beda lagi kasusnya. Kedunguan itu karena masalah oposisi, itu beda lagi masalahnya. Ya, intinya jangan kita memaksakan pola pikir kita itu dengan pikiran orang lain. Mari kita menghargai perbedaan pendapat antar satu sama lain. Mari kita merawat perbedaan di dalam mendukung satu sama lain. Itu lebih penting. Keberagaman kita itu indah. Saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Saya pamit undur diri. Salam.